sekalian, selamat bertemu lagi. Saya Maria Filkano Pamirsi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa sub pokok dalam pendidikan anti korupsi. Oke, sebelumnya kita sudah membahas beberapa sub pokok. Yang pertama itu yang berkaitan dengan pengertian korupsi, terus latar belakang korupsi, dan yang ketiga itu cara pencegahannya. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan pokok kedua, yaitu berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya korupsi. Karena selama ini kan kita sering bertanya gitu, kenapa orang-orang ini sering ya melakukan korupsi? Sebenarnya apa yang menyebabkan atau apa faktor yang menyebabkan mereka melakukan tindakan korupsi? Untuk bisa membedakan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, kita bisa melihatnya itu dari dua hal. Yang pertama itu dari faktor internal dengan faktor eksternal. Faktor internal ini maksudnya faktor yang berasal dari dalam dirinya, dan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri. Untuk lebih jelasnya, dari kedua faktor tersebut kita lihat satu persatu. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal di sini ternyata memiliki beberapa sub juga ya. Yang pertama itu karena adanya sifat tamak atau rakus. Di sini kalau kita lihat realitas sekarang yang terjadi, banyak pegawai atau aparat hukum yang sudah kaya, sudah memiliki kekayaan yang begitu banyak, tetapi mereka itu merasa belum puas, sehingga mereka masih ingin melakukan korupsi. Yang kedua itu moralnya yang kurang baik. Di sini lemahnya iman sehingga dengan mudah melakukan tindakan korupsi. Terus yang ketiga itu gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif. Kalau kita lihat di kota-kota besar, banyak pegawai itu yang cenderung hidupnya itu konsumtif, sehingga di sini mereka memiliki peluang yang sangat besar untuk melakukan korupsi. Dan yang ketiga itu faktor keluarga. Yang terakhir faktor keluarga. Faktor keluarga itu ternyata memiliki pengaruh yang sangat besar bagi seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Di mana di sini keluarga itu sangat memberikan dorongan bagi salah satu anggota keluarga mereka yang memiliki kedudukan di suatu pemerintahan, sehingga salah satu anggota keluarga mereka ini melakukan tindakan korupsi. Nah, itu dari faktor internal. Dari faktor eksternalnya, yang pertama itu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Di sini banyak masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi itu adalah masyarakat sendiri. Di sini banyak masyarakat menghormati seseorang itu karena kekayaannya, padahal mereka tidak tahu dari mana kekayaan itu berasal. Nah, masyarakat juga kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah bila masyarakat itu aktif dalam agenda dan pencegahannya. Oke, itu dari faktor internal dan faktor eksternal. Nah, dari sini kita juga bisa mengetahui ternyata ada juga beberapa faktor yang menyebabkan korupsi itu menjadi lebih meningkat ya. Di sini ada beberapa faktor munculnya tindakan korupsi. Yang pertama itu dari faktor politik, kedua faktor hukum, yang ketiga itu faktor ekonomi, dan yang keempat itu organisasi. Oke, kita lihat yang pertama itu faktor politik. Politik itu merupakan salah satu penyebab korupsi. Di sini kita bisa melihat dari ketika terjadinya instabilitas politik atau ketidakstabilan dalam sistem politik. Terus kepentingan politis para pemegang kekuasaan itu juga, dan yang terakhir itu bahkan ketika meraih dan mempertahankan suatu kekuasaan. Nah, di sini kita bisa melihat misalkan pada saat melakukan pemilihan ya, pada saat melakukan pemilihan. Sebelum itu banyak mereka yang mencalonkan diri itu banyak melakukan atau menyalurkan dana ilegal supaya bisa memenangkan pembiayaan kampanye gitu. Terus ada juga banyak politisi yang menyelesaikan konflik parlemen itu melalui cara-cara ilegal dan teknik lobby yang kadang itu menyimpang. Terus itu dari faktor politiknya. Yang kedua itu dari faktor hukum. Kenapa faktor hukum ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi? Karena di sini di negara kita ini
faktor hukumnya itu sangat lemah, dan yang kedua itu dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan. Nah, kalau dibandingkan dengan negara lain, hukum yang ditetapkan itu sangat keras ya, sangat keras, dan tindakan itu sesuai dengan perlakuan yang dibuat oleh orang yang melakukan tindakan korupsi. Gitu. Kalau di Indonesia, di negara kita, hukumnya itu tidak terlalu begitu tidak begitu diterapkan secara benar ya. Kalau kita lihat banyak orang yang melakukan tindakan korupsi, tetapi hukumannya begitu-begitu saja. Kadang dia dipenjara, tetapi hukumannya juga dipotong begitu. Nah, beda di negara lain, ada yang bahkan hukumannya itu sampai hukuman mati. Nah, kalau dari perundang-undangan itu banyak peraturan perundang-undangan itu yang tidak sesuai dengan tata aturan yang ada di sebuah negara tersebut gitu. Itu dari faktor hukum. Terus dari faktor ekonomi. Dari faktor ekonomi ini bukan karena terjadinya penurunan gitu ya, penurunan dari tingkat pendapatan yang didapatkan oleh negara atau masyarakat, tetapi di sini terjadinya pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan dari pegawai yang melakukan tindakan korupsi. Selain rendahnya gaji pegawai, banyaknya aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Di antaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan dan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka. Itu dari faktor ekonomi. Dan yang terakhir itu adalah organisasi. Dari faktor organisasi ini ada beberapa bentuk kenapa di sini mendorong terjadinya korupsi. Yang pertama itu ternyata kurang adanya sikap keteladanan pimpinan. Nah, bila pimpinan tidak bisa memberi teladan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya untuk melakukan tindakan korupsi. Terus yang kedua, tidak adanya kultur organisasi yang benar. Jika kultur organisasi tidak diatur dengan benar, akan menimbulkan berbagai situasi dalam kehidupan organisasi tersebut. Dengan demikian, perbuatan negatif seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi. Terus kurang memadainya sistem akuntabilitas. Nah, di sini visi dan misi yang dibuat itu kurang jelas. Terus rumusan tujuan yang dijabarkan itu belum dibuat secara jelas untuk bisa mencapai suatu tujuan yang dicapai dalam organisasi tersebut. Terus kelemahan sistem pengendalian